Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Jadi kali ini kita lari ke Andalusia. Jadi Andalusia dari beberapa literatur, terutama dalam genealogi sejarah, itu pernah juga dikuasai oleh orang-orang Islam. Jadi ketika dinasti Umawi pertama yang itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus, nanti setelah ada penyerangan dari salah satu pasukan terutama dipegang oleh Abu Abbas As-Saffah, nanti ada salah satu keturunan dari dinasti Umawi ini namanya Abdurrahman Al-Dakil. Itu beliau itu lari sampai beliau itu ke Eropa atau ke Andalusia. Jadi ini nanti belakangan menjadi cikal bakalnya lahirnya peradaban Islam yang ada di Eropa, termasuk melahirkan banyak sekali para cendekiawan, para ulama, para bujangga dan lain sebagainya. Termasuk adalah yang kita kaji pada hari ini. Kita ketemu seorang filosof namanya yaitu At-Tujibi Ibnu Bajjah. Jadi beliau ini kalau teman-teman itu cermat, beliau itu juga termasuk salah satu cendekiawan yang nanti belakangan itu melahirkan suatu masa yang panjang yang itu sangat berpengaruh di dunia barat. Terutama kalau kita mengenal adanya meledaknya Renaissance yang ada di Florence itu kalau kita telusuri kenapa kok bisa meledak di Italia atau di Florence itu tidak jauh-jauh dengan terpengaruhnya mereka orang Eropa itu, terpengaruh dengan ide-idenya filosof-filosof yang ada di Andalusia. Termasuk yang sangat berpengaruh itu adalah Ibnu Bajjah. Karena nanti belakangan Ibnu Bajjah ini nanti pun juga melahirkan seorang murid yang sangat terkenal, yang juga sangat berpengaruh di Eropa, yaitu adalah Ibnu Rusdi Al-Andalusi, dan salah satunya itu adalah seorang filosof yang itu berusaha mengembalikan filsafat yang semulanya itu dikritik oleh Al-Ghazali. Jadi namanya itu Ibnu Tufail, yang kita mengenal karyanya itu sangat fundamental, yaitu adalah Hai Ibnu Zakdon. Jadi hidup tidak hanya hidup, tapi hidup bahwa dirinya itu sadar bahwa dirinya itu hidup. Hari ini kan mungkin kita beberapa kali mungkin kan tidak menyadari bahwa diri kita itu hidup. Nah, Ibnu Tufail itu menegaskan kita harus menyadari bahwa kita itu hidup. Kalau kita menyadari kan kita tahu hidup kita untuk apa, tujuannya kemana, yang kita capai itu apa, yang kita inginkan itu apa. Nah, untuk bisa menjawab itu, terutama who am I, siapa aku, itu adalah syarat pertama dan utama untuk menegaskan hidup kita itu mau kemana. Nah, biasanya untuk menjawab who am I ini salah satu untuk menjawabnya itu adalah dengan alat filsafat. Karena jawaban itu tidak bisa dicari hanya 1 jam, bahkan tidak menemukan jawaban kalau kita itu hanya merenung 1 malam.
Karena kita itu manusia yang sifatnya kan berubah-ubah. Kita hari ini pikirannya itu coraknya A, besok itu sudah berbeda. Hari ini kita tinggal di Jawa, besok pindah ke Jogja, kita kan sudah berubah. Makanya mencari jati diri itu tidak selesai hari ini, tapi sifatnya itu universal, sifatnya itu secara terus menerus. Nah, itu untuk mampu menemukan siapa kita yang sebenarnya, bukan versinya orang lain, bukan versinya masyarakat, bukan versinya pacar kita. Harusnya menemukan diri kita itu murni dari versi diri kita. Jadi diri kita yang otentik, diri kita yang apa adanya, yang coraknya bagaimana, itu harus kita temukan sesuai dengan versinya kita, bukan versinya orang lain. Makanya kan agak absurd ketika kita hidup yang diberikan oleh Allah kehidupan hanya sekali, tapi kok hidupnya coraknya itu mengikuti versi orang lain. Itu sama saja kita itu seperti halnya kitabnya Ibnu Tufail, yaitu Hai Ibnu Zabdon, itu kita hidup tapi tidak menegaskan kehidupan kita, melainkan kita hidup itu mengikuti versinya orang lain. Diri kita itu akhirnya hilang, kita tenggelam. Nah, itu pengantarnya. Jadi kita kembali lagi ke Ibnu Bajjah. Jadi beliau ini seorang filosof lahir pada tahun 5 Hijriah, yaitu di daerah atau kota Zaragoza. Jadi perjalanan beliau nanti panjang, karena beliau ini hidup di masa-masa di mana kerajaan Islam itu sudah melemah, atau kerajaan Islam itu sudah di titik akhirnya. Karena memang saat itu kerajaan Kristen itu sudah punya otoritas yang kuat di tanah Andalusia. Nah, jadi nanti kalau teman-teman itu mengejar biografinya, beliau itu sering rilah kemana-mana. Karena memang posisinya itu di masa-masa kelemahannya kerajaan Islam. Nanti beliau itu meninggal pada tahun 533 Hijriah. Jadi kabarnya beliau itu umurnya muda, kalau nggak salah itu umurnya itu 40 tahun. Jadi walaupun demikian, umur itu tidak menentukan eksistensi kita sebagai manusia. Walaupun beliau itu umurnya hanya 40 tahun, tapi karya-karyanya beliau itu banyak, dan sekaligus karya-karyanya itu dikaji sampai hari ini. Terutama nanti kita ketemu dengan karya yang judulnya itu Tadhib al-Mutawahhid, yang membahas tentang akhlak dan juga tentang politik, yang kali ini nanti mencoba teman-teman kita kaji bagaimana isi atau maksud yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah, terutama tentang akhlak dan tentang politik. Jadi beliau kenapa kok dipanggil Ibnu Bajjah, ini ada sejarahnya. Jadi ayah beliau ini seorang tukang emas atau pembuat emas yang ada di Zaragoza itu. Nanti belakangan karena ayahnya itu tukang emas, jadi tukang emas ini mungkin kalau dalam bahasanya itu adalah Ibnu Bajjah. Jadi gelar Ibnu Bajjah itu diambil dari profesi ayahnya yang sebagai tukang emas. Akan tetapi jangan salah, di lain arti itu ada arti yang sebenarnya, yaitu Ibnu Bajjah itu adalah anak emas atau anak emas pada masanya. Karena beliau itu kan sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang pinter atau orang yang konsisten dalam belajar. Bahkan ceritanya di masa muda itu sudah jatuh cinta pada pengetahuan. Berbeda dengan kita masa kecil kan sibuk bermain, sibuk main bola, ya nggak apa-apa. Tapi Ibnu Bajjah sejak kecil itu sudah kelihatan gairahnya dalam mencari ilmu. Makanya nggak salah nanti beliau belakangan itu kan tidak hanya dikenal sebagai seorang filosof, melainkan beliau pun juga dikenal sebagai seorang dokter, bahkan matematikawan, astronom,
Bahkan ceritanya pun juga beliau itu dikenal sebagai seorang seniman karena beliau itu ahli musik ya. Jadi teman-teman kalau cermat, banyak para filosof kayak kemarin Al-Farabi yang punya kitab Al-Musikal, kemudian Ibnu Sina waktu mengajar para mahasiswa itu kan ada breaknya. Nah breaknya ini Ibnu Sina itu dia memainkan musik sama mahasiswa-mahasiswanya. Jadi filosof itu ya nggak mikir doang, tapi juga cinta dengan keindahan atau cinta pada kesenian, terutama itu musik. Jadi termasuk Ibnu Bajjah ini tidak hanya dokter, tidak hanya filosof yang tiap hari itu begini itu enggak, tapi ya kadangkala juga main gitar. Jadi teman-teman kalau mau jadi filosof ya jangan total, tapi juga ada hiburannya yang digelutinya. Karena hidup ini biar berwarna, atau hidup ini biar ada maknanya itu lebih meluas. Nah seperti halnya yang saya ucapkan tadi, beliau itu sering pindah-pindah dari satu ke kota lain. Jadi di masa mudanya ini memang beliau itu sibuk belajar di Zaragoza, di tanah kelahirannya. Dia nanti sudah dewasa, hanya saja di kota Zaragoza ini nanti itu jatuh di tangan Raja Alfonso I, yaitu Raja Aragon. Jadi seorang raja yang itu Kristen itu menguasai Zaragoza, yang itu nanti menjadikan keluarganya Ibnu Bajjah, termasuk Ibnu Bajjah sendiri itu dia pindah kota, terutama pindahnya itu di Valencia. Nah ini ceritanya unik. Di Valencia ini Ibnu Bajjah itu nanti menggeluti profesi kedokteran dan beliau pun sudah menjadi seorang dokter di Valencia. Jadi beliau yang saya ucapkan tadi tidak hanya filosof tapi pun juga seorang dokter. Hanya saja beberapa tahun kemudian di Valencia ini ternyata pun juga dikuasai dan jatuh di tangannya Alfonso ya. Jadi Alfonso itu melebarkan sayapnya, yang mulanya itu dikuasai oleh orang Islam. Nah persaingan yang terberat saat itu adalah orang Kristen, yaitu Raja Aragon. Di balik menguasai Zaragoza termasuk pun juga menguasai Valencia, yang itu nanti menjadikan Ibnu Bajjah itu lari lagi ke Granada. Jadi Granada ini salah satu kota terpenting di Andalusia, termasuk pun juga dulu di era-eranya peradaban Islam di Andalusia itu pernah dijadikan sebagai ibu kota. Bahkan juga pernah dijadikan sebagai pusat peradaban dan pusat pendidikan. Nah, termasuk Ibnu Bajjah itu pernah ke Granada. Tapi kabarnya di Granada ini Ibnu Bajjah itu mendapatkan respon atau banyak orang-orang yang itu tersaingi oleh keilmuannya Ibnu Bajjah. Akhirnya orang-orang yang tersaingi ini membuat intrik-intrik atau isu-isu bahwa ajaran yang dibawa Ibnu Bajjah itu menyesatkan. Bahkan ceritanya itu Ibnu Bajjah waktu di Granada itu beliau difitnah, ya diancam dan lain sebagainya. Akhirnya beliau itu dipenjarakan. Jadi beliau perjalanannya itu nggak lurus-lurus saja, tidak tidak menikmati kehormatan keilmuannya saja. Jadi kalau teman-teman itu jeli kemarin di beberapa kajian itu kan perjalanannya para filosof, para teosofis, terutama kemarin yang terakhir Mansur Ibnu Al-Hallaj itu kan biografinya kan tragis ya, sampai kehidupannya itu kan dibunuh, dipancung dan lain sebagainya, dan jasadnya itu kan dibakar. Itu kan termasuk salah satu di mana perjalanan para intelektual, para ulama itu tidak hanya sederhana tapi penuh perjuangan. Walaupun penuh perjuangan tapi pun juga penuh cobaan dan tantangan. Akan tetapi yang perlu kita cermati,
Walaupun demikian, di umurnya atau di sejarah kehidupannya itu yang memiliki banyak warna, baik itu yang menyedihkan, yang mengagumkan. Tapi yang perlu kita ambil adalah peninggalan-peninggalan mereka sampai hari ini itu masih berbunga. Atau peninggalannya, terutama karyanya, naskahnya sampai hari ini masih kita kaji dan termasuk sangat berpengaruh terhadap ide-ide yang ada di abad modern ini, ya kan? Contoh kecil hari ini, kenapa kok sains itu berkembang, pengetahuan itu berkembang? Kalau kita telusuri, itu pengaruhnya sangat besar pada pemikiran filosof-filosof Islam saat itu. Tidak hanya Arab, tapi Andalusia dan lain sebagainya. Karena dulu memang Islam itu sebagai pusat ilmu pengetahuan. Kenapa kok demikian? Karena apa? Daya berpikirnya itu optimal. Ya, jadi tidak hanya dogmatif, tidak hanya mengikuti saja, tapi dia itu menggali, menguji kekuatan akal yang itu sudah dianugerahi oleh Allah. Jadi kan kabarnya saya pernah menemukan penelitian itu, ada profesor Eropa itu kan mengatakan bahwa akalnya manusia hari ini itu hanya digunakan hanya 20%. Sedangkan yang 80% itu belum digunakan. Walaupun digunakan 20%, perkembangan pengetahuan yang itu hasil dari pikiran manusia sampai detik ini itu kan luar biasa. Ya kan? Bisa mampu menciptakan penemuan-penemuan teknologi, sains terbaru dan lain sebagainya. Hanya saja profesor Eropa ini mengatakan itu hanya 20% manusia menggunakan akalnya. Tapi coba kita bayangkan anugerahnya Allah yang berupa akal ini kita daya gunakan full 100%, kita kan tidak bisa membayangkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana peradaban hari ini yang itu hasil dari 100% hasil otak manusia. Kita kan nggak bisa membayangkan. Nah, itu. Jadi setelah nanti kembali lagi ke Ibnu Bajjah, setelah Ibnu Bajjah nanti di penjara, kabarnya itu karena beliau itu punya seorang murid yang saat itu pun juga sudah menjadi filosof dan sudah menjadi orang yang berpengaruh di Granada, namanya itu Ibnu Rusdi. Jadi berkat muridnya ini yang namanya Ibnu Rusdi ini, Ibnu Bajjah itu dibebaskan dari penjara. Jadi setelah beliau itu keluar dari penjara, beliau itu tidak lama menetap di Granada. Hanya saja orang-orang yang itu benci sama Ibnu Bajjah itu masih selalu menyerang Ibnu Bajjah, yang itu nanti menjadikan Ibnu Bajjah itu tidak nyaman di Granada. Akhirnya beliau itu nanti lari atau hijrah ke daerah Al-Maghribi, ya. Jadi bahasanya dahulu Afrika itu sebutannya itu Maghribi. Jadi beliau itu hijrah ke salah satu kota namanya itu Fes. Nah, di sana beliau itu dekat dengan salah satu seorang raja, yaitu Raja Murabitun. Kalau nggak salah itu Muwahhidun, namanya itu Abu Bakar Yahya bin Yusuf bin Tosifin. Jadi beliau ini dekat dengan raja yang ada di Maroko atau di Fes ini. Beliau nanti ceritanya berkat keilmuannya, keluasan bidang keilmuannya, beliau itu diangkat menjadi penasehat raja dan sekaligus diangkat sebagai wazir. Nah, walaupun demikian, seperti ceritanya tadi di Granada, beliau itu banyak yang membenci karena mereka itu tersaingi dengan otoritasnya Ibnu Bajjah sekaligus keilmuannya Ibnu Bajjah. Nah, ceritanya waktu di Fes ini beliau itu banyak diteror. Beliau beberapa kali itu diancam dan beberapa kali itu ingin dibunuh. Hanya saja
Ancaman itu tidak menjadikan Ibnu Bajjah itu meninggal dunia, karena posisinya itu penting di Fes sebagai penasehat dan sebagai wazir. Nah, hanya saja di suatu tertentu ada seorang dokter, namanya itu kalau nggak salah Abu Al-A'la Ibnu Al-Zuhri ini. Beliau seorang dokter yang ada di Fes. Mungkin karena beliau juga merasa tersaingi, karena sudah beberapa kali mungkin yang kemarin itu ancaman-ancaman itu gagal, akhirnya itu membuat obat. Yang ini obat tersebut tujuannya adalah untuk meracuni Ibnu Bajjah. Jadi kabarnya memang Ibnu Bajjah itu meninggalnya itu diracun. Nah, jadi meninggal di usia 40 tahun. Jadi itu sedikit biografi dari Ibnu Bajjah. Nanti kabarnya beliau seperti yang saya ucapkan tadi sangat berpengaruh di Andalusia. Kalau teman-teman itu cermat, hari ini di Andalusia atau di Eropa, lagu nasional yang dinyanyikan oleh mereka sebagai lagu negara itu ternyata mulanya itu adalah yang menggubah itu adalah Ibnu Bajjah. Itu kan unik. Ternyata mereka itu lagu nasionalnya itu yang membuat adalah cendekiawan muslim. Mungkin mereka tahu, tapi sebagai rasa hormat orang yang terpengaruh di Andalusia, lagu yang digubah oleh Ibnu Bajjah ini dijadikan sebagai lagu nasional. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, beliau kan di balik filosof dokter, beliau kan juga ahli musik. Nah, itu mungkin ya. Dan kabarnya naskah-naskahnya termasuk kitab Tadhib Al-Mutawahhid yang membahas tentang politik dan akhlak ini, kabarnya sampai hari ini kitabnya itu masih utuh di perpustakaan Berlin. Jadi Berlin itu kan mayoritas bukan Islam, tapi punya karyanya Ibnu Bajjah yang itu utuh. Sedangkan kita sendiri yang umat Islam yang mayoritas di Indonesia mungkin kita nggak punya. Mungkin perpustakaan nasional itu pun juga nggak punya. Tapi di Berlin itu menyimpan naskahnya Ibnu Bajjah. Oke, itu ya. Coba kita lihat ada beberapa ide yang itu dibawakan Ibnu Bajjah. Coba kita lihat. Yang pertama, beliau ini mengkaji ketuhanan atau metafisika. Jalannya itu bukan dengan nas Al-Quran, tapi beliau itu mencoba dengan daya rasionalitas, ya, dengan jalan akal ini mampu enggak untuk menemukan keberadaan Tuhan. Jadi kalau teman-teman itu jeli, seperti kita melihat filsafat paripatetik, terutama nanti juga sangat berpengaruh di Andalusia, itu kan corak metafisikanya atau menemukan Tuhan itu kan melalui akal atau melalui filsafat. Jadi akal ini pun juga mampu menemukan keberadaan Tuhan, tapi sifatnya itu hanya untuk orang-orang khawas, hanya untuk orang-orang yang itu rela mengabdikan dirinya untuk berpikir atau untuk berfilsafat. Kalau kita hari ini kok hanya enak-enak saja, hanya slow-slow saja, tapi kita kok ingin menemukan Tuhan dengan daya fikir, itu mustahil. Karena daya filsafat atau berfilosofis itu butuh ketekunan atau butuh pemikiran yang itu sifatnya radikal. Nah, termasuk Ibnu Bajjah itu ingin mencoba ada enggak keberadaan Tuhan itu, dan beliau itu mencoba menggali bukti-bukti yang ada di alam semesta ini. Jadi menurut beliau, segala sesuatu yang ada yang itu disebut al-maujudat itu ada dua. Yang pertama itu yang bergerak, yang kedua itu yang tidak bergerak. Jadi yang bergerak, yang sifatnya jisim, ya, yang sifatnya itu fisik atau non metafisik, sifatnya itu finite, sifatnya itu terbatas, ya. Kita hari ini sebagai manusia termasukkan segala yang ada
ya. Segala yang ada termasuk isinya kan manusia. Nah, kita yang manusia ini yang sifatnya itu jisim itu kan juga bergerak. Jangan salah, pergerakan kita yang setiap hari sifatnya itu kan terbatas. Contoh kecil, kita itu pergi ke suatu tempat, ya kan? Pergerakan kita itu sebenarnya terbatas. Mungkin kita dalam waktu tertentu, yang waktu terbatas itu tidak bisa bergerak yang itu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin keinginan kita pengen pergi ke Eropa, tapi karena badan kita ini sifatnya jisim, kita kan tidak mampu tiba-tiba ke Eropa di waktu 1 jam, kan tidak mungkin, ya kan? Nanti dipertegas oleh lagi Ibnu Bajjah bahwa segala yang ada di alam semesta ini itu semuanya itu bergerak. Jangan salah loh ya, yang bergerak itu tidak hanya manusia saja. Hewan, tumbuhan, bahkan yang tidak bernyawa pun juga itu bergerak. Kayak pergerakannya ombak, pergerakan angin, tumbuh-tumbuhan yang itu tumbuh itu semuanya kan bergerak, termasuk adalah manusia. Nah, pergerakan itu yang ada di alam semesta ini sifatnya itu terbatas, ya kan? Contoh kecil, manusia itu kan terbatasi oleh masa, terbatasi oleh tempat, ya kan, terbatasi oleh umur. Itu secara tidak langsung menegasikan kita, pergerakan kita atau kita yang bergerak sifatnya kan terbatas. Tidak mungkin kita itu hidup langgeng. Tidak mungkin kita itu hidup abadi, kan tidak mungkin. Nah, sifatnya itu terbatas. Sedangkan pergerakan-pergerakan yang ada di dunia ini sifatnya itu rentetan. Jadi kenapa kok kita bergerak? Karena itu sifatnya itu rentetan. Contoh kecil, kenapa kok kita itu mencari cewek? Mencari cewek ini kan sebuah wujud pergerakan. Oh, mungkin karena ada dorongan, ada motif diri kita itu single, atau diri kita itu sudah umur 29 tahun. Akhirnya ada dorongan untuk mencari cewek atau untuk mencari jodoh. Itu kan pergerakan yang sifatnya rentetan. Contoh kecil, hasil dari pergerakan bapak dan ibu saya misalkan, atau bapak dan ibu teman-teman, akhirnya kan melahirkan kita, ya kan? Kenapa kok kita lahir? Karena ada pergerakan gitu ya Nun. Karena ada pergerakan yang harmoni, yang indah, hasil dari pergerakan ayah dan ibu kita, kemudian lahir kita, ya kan? Kita lahir kan nanti kita kan bergerak, kita kan hidup. Jadi bukti bahwa manusia itu hidup itu adalah adanya gerak, ya kan? Gerak makan, gerak berpikir, gerak tumbuh dan lain sebagainya. Akan tetapi Ibnu Bajjah, adanya pergerakan itu sifatnya itu rentetan, ya. Jadi beliau itu ingin mengambil sintesa dari ada banyaknya pergerakan yang ada di alam semesta ini. Itu sifatnya dari pergerakan satu ke pergerakan yang lain, yang itu ditarik Ibnu Bajjah harus ada satu yang menggerakkan, yang itu menggerakkan alam semesta. Jadi kok alam semesta ini bergerak, bahwa matahari itu bisa terbit dan terbenam, dan dan alam semesta itu kadang cerah dan kadang mendung, itu kan sebuah pergerakan. Nah, itu adanya semua itu ada yang menggerakkan. Dan yang menggerakkan ini adalah penggerak pertama yang hakikatnya itu tidak bergerak, melainkan itu menggerakkan seluruh alam semesta yang itu disebut Ibnu Bajjah yaitu al-maujudat. Jadi adanya pergerakan yang ada di alam semesta itu sifatnya rentetan, itu harus kita tarik. Yang menggerakkan pertama dari pergerakan alam semesta itu siapa? Kalau kok itu tidak ketemu, atau kita menemukan yang menggerakkan tapi ada lagi yang menggerakkan, nanti ujungnya itu tasalsul,
ya ujungnya pasti itu meaningless. Akan tetapi ketika sudah menemukan yang menggerakkan, tapi kok ada yang menggerakkan lagi, kita tarik lagi sampai ketemu penggerak pertama. Yang penggerak pertama ini menurut Ibnu Bajjah sifatnya itu infinite, sifatnya itu tidak terbatas. Jadi penggerak pertama yang itu nanti menggerakkan alam semesta dan juga menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di isi alam semesta, sifatnya itu tidak terbatas atau infinite. Kenapa kok demikian? Beliau itu menegaskan bahwa alam semesta itu kan jisim dan sekaligus kan punya gerakan dalam kehidupan sehingga kehidupan ini berputar. Hanya saja gerakan itu mustahil, itu lahir dari dirinya sendiri. Ya kan? Contoh kecil kayak tadi, kenapa kok kita itu mencari pacar? Mungkin itu adalah dorongan naluri kita sebagai laki-laki untuk mencari pasangan kita. Tapi coba cermati, ya kan? Kalau itu naluri kita, coba kita tarik lagi, naluri kita itu sumbernya dari mana? Ya kan? Ataukah sumbernya itu dari alam? Ataukah sumbernya itu dari nafsu? Kalau itu ditarik secara garis besarnya, otomatis yang menggerakkan naluri kita sebagai manusia, kemudian kita kok mencari pasangan sebagai teman hidup, itu kan kalau kita renung-renungi yang menggerakkan naluri kita atau yang menciptakan naluri kita sebagai laki-laki itu kan penggerak pertama, ya kan? Jadi tidak mungkin gerak yang sifatnya itu finite, terbatas, itu lahir dari dirinya sendiri. Contoh kecil, kenapa kok saya itu kuliah? Itu kan pergerakan juga. Oh, mungkin karena itu perintah orang tua saya. Itu kan bukan lahir dari diri saya, melainkan bisa juga lahir dari orang tua, mungkin saja bisa lahir dari teman-teman, atau mungkin juga lahir dari spirit kita untuk mencapai atau untuk menggapai masa depan sehingga kita kuliah. Jadi kita kuliah itu bukan hasil dari gerakan kita yang murni, melainkan ada gerakan-gerakan yang lain yang itu menggerakkan kita. Ya kan? Nah, gerakan yang nanti menggerakkan kita coba urut-urut terus, yang itu nanti yang menggerakkan kita hakikatnya itu adalah penggerak pertama yang sifatnya itu absolut, yang sifatnya itu tidak terbatas. Nah, Ibnu Bajjah itu menyebutkan yang menggerakkan alam semesta ini yang sifatnya itu infinite, itu beliau itu menyebutnya sebagai akal. Nah, ya kan? Banyak kan para filosof terutama kemarin seperti Plotinus, kemudian dilanjutkan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, itu kan menggambarkan Tuhan itu kan sebagai akal faal atau akal pertama. Nah, karena Ibnu Bajjah ini pun juga terinspirasi dengan ide-idenya Al-Farabi dan Ibnu Sina, dia menyebut penggerak pertama yang menggerakkan alam semesta ini disebut sebagai akal. Jadi akal ini ia menggerakkan alam, akan tetapi akal itu sendiri dia itu tidak bergerak atau tidak berubah. Nah, itu ya. Kenapa kok Ibnu Bajjah itu menyebutnya akal? Jawabannya ada di sini. Jadi rumus pertama, coba kita bayangkan dan kita sudah mengetahui bahwa Allah itu kan Maha Pencipta dan Allah kan juga Maha Pengatur alam. Yang alam itu ketika diciptakan oleh Allah dan sekaligus kan diatur oleh Allah, yang akhirnya alam semesta ini kan indah, berjalan berotasi sesuai dengan naturnya Allah. Ya kan? Bahwa siang itu pasti matahari terbit, kalau malam pasti ada rembulan, kalau hujan pasti dingin. Tapi kita nggak bisa membayangkan kalau hujan deras tiba-tiba kok panas, atau di saat hujan itu cuacanya panas atau badan kita itu panas, itu kan tidak pernah terjadi.
Walaupun itu pernah terjadi, mungkin psikologis kita itu sedang bermasalah, ya kan? Nah, adanya alam semesta ini yang serasi, yang harmoni, yang indah, itu kan yang menciptakan Allah dan sekaligus yang mengatur itu Allah. Contoh kecil manusia, manusia ini kan harmoni. Kita punya mata untuk melihat, kita punya tangan untuk menggapai, dan sekaligus Allah itu menciptakan mulut kita agar kita bisa menyampaikan sesuatu. Coba kok misalkan Allah itu menciptakan mulut yang ada di manusia tapi tidak mengaturnya, mungkin mulut ini tidak ada gunanya, mungkin ngomongnya itu A, B, C dan lain sebagainya, tidak ada manfaatnya. Kenapa kok mulut kita itu digunakan sebagai sesuatu yang manfaat? Karena Allah itu mengatur, karena Allah itu sudah merencanakannya sesuai dengan natur rancangannya. Nah, karena Allah itu pencipta dan pengatur, dan buktinya alam semesta ini indah, serasi dan harmoni, bagi Ibnu Bajjah mestinya Allah itu memiliki daya pikir, ya kan? Karena Allah itu punya daya pikir, akhirnya alam semesta ini menjadi sesuatu yang harmoni, yang itu berjalan sesuai dengan naturnya Allah, ya kan? Karena alam ini indah, itu kan berkat karena ada zat yang besar yang itu punya daya pikir. Kita nggak boleh membayangkan daya pikirnya Allah itu sama dengan daya pikirnya manusia. Nah, analoginya, mungkin saya bisa menganalogikan bahwa kalau kita itu punya daya pikir yang sempurna, atau otak kita itu berpikir secara jernih, kita akan mampu menguasai diri kita. Kita tahu tangan kita untuk apa, tangan kita digunakan untuk apa, ngomong kita itu digunakan waktu yang bagaimana, kemudian kita mengucapkan itu sesuatu yang baik atau buruk. Itu kan berkat daya pikir kita yang sebagai manusia ini. Akhirnya apa? Hasilnya hidup kita itu harmoni, hidup kita itu tepat, tidak rusak. Nah, sebagaimana Allah yang Maha Pencipta dan Pengatur yang memiliki daya pikir yang tadi oleh Ibnu Bajjah itu disebut akal. Karena berkat daya pikirnya Allah ini, otomatis apa? Alam semesta itu menjadi sesuatu yang indah, yang itu pas, yang itu proporsional, ya kan? Kenapa kok ada siang dan malam? Kenapa kok ada laki-laki dan perempuan? Ya kan? Karena apa? Karena Allah itu memiliki daya pikir. Kalau misalkan kok Allah menciptakan di dunia ini hanya laki-laki, kita kan judek sebagai laki-laki kan, masa nggak pernah melihat perempuan? Kesana lihatnya laki-laki, di sini laki-laki lagi, besok laki-laki lagi. Akhirnya kan seakan-akan kita pengen bunuh diri saja. Kenapa kok kita hari ini masih bertahan hidup? Mungkin diantaranya karena di atas dunia ini ada perempuan. Akhirnya kita bertahan hidup. Nah, kenapa kok ada perempuan dan laki-laki? Itu adalah berkat dari daya fikirnya Allah, ya kan? Nah, Ibnu Bajjah menegaskan Allah itu adalah zat yang mempunyai akal, jadi punya daya fikir. Kemudian Allah itu punya akil, yaitu daya akal yang mampu berpikir. Dan kemudian makul, yaitu mampu berpikir dari objek-objek yang difikirkan. Jadi rumusnya punya daya pikir, kemudian daya pikir ini mampu didaya gunakan untuk berpikir, ya kan? Kalau kita punya akal tapi kok kita tidak kita gunakan, yo akal kita nggak ada manfaatnya, ya kan? Akal kita kan anugerahnya dari Allah yang itu diperuntukkan untuk semua manusia yang sifatnya itu sama, ya kan? Tapi kok kita diberikan oleh Allah akal tapi tidak pernah digunakan. Ya akal kita mungkin selama kita hidup kita gunakan hanya 1%. Nah, kalau menggunakan teorinya Ibnu Bajjah ini, kita menjadi manusia itu harus akal, akil dan makul, punya daya
pikir dan sekaligus mampu berpikir, kemudian itu mampu memikirkan sesuatu yang itu menjadi objek yang dipikirkan. Nah, sebagaimana Allah ini sebenarnya Ibnu Bajjah ingin menegaskan kenapa kok alam semesta itu yang tadi ada pergerakan yang harmoni, yang ujungnya itu ada penggerak pertama, yang pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta ini ternyata itu adalah sesuai dengan sesuai dengan alamiah yang ada di alam semesta ini, ya kan? Kenapa kok air itu selalu jatuh dari dataran yang atas? Ini kan sesuai dengan natur rencananya Allah, ya kan? Kok tiba-tiba kita melihat air itu bisa terbang melangit? Itu kan tidak pernah terjadi. Atau kita hakikatnya yang sebagaimana diciptakan oleh Allah dan diatur oleh Allah tidak bisa terbang. Tapi manusia dengan daya pikirnya, dia kan tidak berhenti di situ. Tapi dia mampu menciptakan sesuatu sehingga manusia itu bisa terbang. Tapi hakikatnya jangan salah, walaupun demikian naturnya Allah ini yang ada di pada manusia sampai kapanpun itu tidak bisa terbang. Mungkin bisa terbang itu atas bantuan yang diciptakannya, yaitu pesawat terbang, jet, helikopter, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok Ibnu Bajjah tadi menggunakan istilah akal ini sebagai bahasan beliau bahwa Allah itu punya daya fikir, punya akil, dan punya makul. Akan tetapi nanti karena Ibnu Bajjah ini pun juga terinspirasi dan melanjutkan gagasan-gagasannya Aristoteles, terutama tentang causa prima atau penggerak pertama, nanti Ibnu Bajjah memikirkan kalau hanya itu penggerak pertama, artinya penggerak pertama ini tidak punya maha yang mengatur dan pencipta, ya kan? Akhirnya Ibnu Bajjah itu menyempurnakan ide-idenya Aristoteles. Jadi Allah itu tidak hanya penggerak, tetapi ia adalah sekaligus pencipta dan pengatur alam semesta ini. Nah, itu kan mirip dengan Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha memiliki segalanya, dan lain sebagainya. Akan tetapi mode filsafatnya Ibnu Bajjah ini sifatnya itu rasionalis. Jadi sifatnya itu menemukan hakikat Tuhan, ya, itu jalannya adalah dengan filsafat. Jadi tanpa tuntunan Al-Quran atau nas Al-Quran. Jadi akal ini ternyata kalau versinya Ibnu Bajjah itu mampu menemukan hakikat keberadaan Tuhan, ya kan? Contohnya tadi melalui dengan pergerakan-pergerakan yang ada di alam semesta, akhirnya sampai di penggerak pertama. Dan penggerak pertama ini tidak hanya yang menggerakkan alam semesta, tapi dia hakikatnya itu apa? Mengatur alam semesta dan sekaligus yang menciptakan alam semesta. Nah, itu ya. Nah, kemudian dibalik beliau menggagas tentang metafisika, terutama tadi tentang Tuhan, beliau itu kemudian bergeser yaitu tentang manusia, ya, terutama adalah yang ada di dalam diri manusia. Ternyata itu ada keberadaan jiwa. Lalu pertanyaannya, eksistensi keberadaan jiwa itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi titik fokus kajian Ibnu Bajjah. Jadi Ibnu Bajjah itu mengatakan setiap manusia itu mempunyai satu jiwa, ya. Jadi manusia yang ada di sana, setiap manusia yang ada di dunia ini punya satu jiwa yang dia miliki. Dan kemudian Ibnu Bajjah melanjutkan, jiwa yang itu dimiliki oleh manusia itu tidak mengalami perubahan, bahkan sekaligus tidak mengalami mati sebagaimana jasmani kita. Jasmani kita kan berubah. Jasmani kita mungkin di umur 60 tahun, 70 tahun kan sudah tidak punya daya. Hormonnya kan sudah selesai. Atau dayanya kan sudah habis. Akan tetapi berbeda dengan jiwa.
Jiwa ini tidak mengalami perubahan, sifatnya itu langgeng, melainkan apa? Jiwa ini itu tidak mati sebagaimana nanti matinya jasmani. Contoh kecil kemarin di beberapa tema seperti Ibnu Sina itu kan juga membahas al-nafas, yaitu tentang jiwa, yang beliau itu menyebutkan bahwa jasmani itu nanti akan mati, akan tetapi jiwa itu tidak mati bersamaan dengan matinya jasmani. Ya kan, kita pun juga hari ini meyakini bahwa kalau manusia itu mati, itu kan jiwanya atau rohnya itu kan keluar dari jasadnya. Nah, sebagaimana dengan idenya Ibnu Bajjah ini, jiwa ini tetap ada walaupun jasmani kita itu sudah mati. Nah, kemudian Ibnu Bajjah tidak selesai di situ. Adanya jiwa yang tadi itu di setiap manusia itu ada jiwanya. Jiwa ini sebenarnya itu yang menggerakkan jasmani kita. Kenapa kok kita kuliah? Kenapa kok kita mengambil pasca sarjana? Itu sebenarnya kalau kita cermati, itu adalah hasil dari jiwa kita. Kemudian jiwa kita itu menggerakkan, akhirnya kita itu kuliah S1, S2 hingga sampai dokter. Ya kan? Jangan salah. Jiwa kita ini yang menggerakkan diri kita. Contoh kecil, kenapa kok kita itu makan? Ya kan? Kita makan karena di dalam diri kita atau jasmani kita itu kan sedang lapar, akhirnya kita makan. Tapi jangan salah, kalau saat kita makan, kita menikmati adanya rasa pedas, adanya rasa asam, ini kan karena adanya jiwa yang ada di dalam diri kita. Misalkan jiwa kita itu kita lepas, yang ada itu jasmani, kita makan rasanya kan sama saja. Rasanya mungkin ambang, ya kan, rasanya mungkin tidak jelas. Kenapa kok ketika kita makan rasanya itu berwarna-warna? Karena ada jiwa yang itu menempati di dalam jasmani kita. Contoh kecil seperti tadi, kenapa kok kita itu mencari cewek? Kita kan merasakan kalau kita mendapatkan cewek, rasanya hidup ini kan indah, hidup ini kan berwarna, seakan-akan dunia itu adalah milik kita berdua. Waduh, gitu kan teman-teman, kalau sudah mendapatkan ceweknya kan dia dalilnya kan itu, dunia itu sudah bukan miliknya orang lain, atau dunia itu milik kita berdua. Itu kan bahaya kalimat itu. Istilah dunia milik kita berdua, seakan-akan kita yang menciptakan dunia. Seakan-akan kita yang menguasai dunia. Ya kan, kalau kita cermat, dunia hanya milik kita berdua, seakan-akan kita menguasai dunia. Wah, sombong berarti. Jadi itu keadaan kebahagiaan orang yang sedang jatuh cinta. Tapi coba kita lihat dari aspek eksistensi keberadaan jiwa ini. Saat kita itu jatuh cinta atau mendapatkan cewek, kita kan ada rasa senang, kita ada rasa bahagia. Loh, jangan salah, rasa senang dan bahagia itu sumbernya dari jiwa kita. Iya kan? Kenapa kok kita sedih? Kenapa kita menangis ditinggalkan atau diputus cewek? Iya kan? Galau, judek. Karena apa? Karena ada kondisi jiwa kita yang ada di jasmani kita. Iya kan? Akhirnya kondisi jiwa ini saat mungkin teman-teman diputus ceweknya, akhirnya dia menangis yang sifatnya jasmani ini adalah sebentuk eksistensi atau ekspresi dari jiwa yang ada di dalam jasmani kita. Nah, jadi begitu. Artinya ekspresi yang itu keluar dari jasmani kita itu sebenarnya adalah bukti bahwa di dalam diri manusia itu ada eksistensi keberadaan jiwa, ya kan? Dan jiwa ini nanti itu tidak berubah dan tidak mati. Nah, kemudian beliau melanjutkan, adanya jiwa yang ada di dalam diri manusia sifatnya itu absolut,
sifatnya itu langgeng, tidak mati bersamaan dengan matinya jasmani. Dan sekaligus beliau menegaskan adanya jiwa ini nanti sebagai prasyarat adanya pembalasan dan siksaan yang ada di alam barzah. Ya kan? Mungkin jasad kita sudah hancur di dunia, tapi kan jiwa kita masih ada. Nah, jiwa kita ini nanti kita mendapatkan bahagia atau siksa dari Allah ya. Ini kan karena ada jiwa kita. Mungkin saat di dunia kita sering merampok atau sering melakukan sesuatu yang ingkar. Nah, nanti ini pertanggungjawaban jiwa akan mendapatkan pembalasan kebahagiaan atau kesengsaraan. Nah, ini nanti kalau teman-teman waktu kita nanti membahas, sebelumnya sudah kita bahas, yaitu di Al-Ghazali, bahwa jiwa itu kan tidak bisa merasakan nikmat dan siksa yang ada di akhirat itu kalau tidak ada jasmani. Nah, nanti berbeda dengan Ibnu Sina, terutama di Ibnu Bajjah ini. Akan tetapi beliau itu hanya ingin membuktikan bahwa jiwa ini absolut karena sumbernya itu dari Allah. Dan jiwa ini nanti sebagai syarat adanya pembalasan dan siksaan. Karena apa? Orang saat hidup di dunia ini kan karena adanya jiwa ini, ya kan, yang mendorong manusia bergerak itu kan jiwa. Dan gerakan yang itu didorong oleh jiwa, kita melakukan A dan B, kita melukai orang, kita berbuat baik sama orang, ya kan. Nanti ini efeknya adalah pembalasan yang itu diterima oleh jiwa. Nah, gambarannya seperti itu. Akan tetapi lebih lanjut, Ibnu Bajjah itu mengutarakan jiwa ini yang tadi sifatnya al-maujudat itu bergerak, ya kan, dan semuanya itu bergerak, dan salah satu yang bergerak itu kan manusia. Nah, Ibnu Bajjah itu menegaskan bahwa jiwa yang ada di dalam jasmani manusia itu sebenarnya digerakkan oleh dua jenis alat. Yang pertama itu alat-alat jasmani, dan yang kedua itu alat-alat rohani. Yang pertama alat jasmani, ya kan, kenapa kok kita itu seperti tadi, kenapa kita itu mencari pasangan atau mencari teman hidup, itu kan suatu aktivitas pergerakan. Nah, itu sebenarnya adalah sifatnya itu jasmani karena didorong oleh naluri kita, ya kan. Naluri kita kan tidak mampu hidup sendirian, atau naluri kita kan ingin mencari pasangan hidup. Nah, sehingga dari naluri itu kita mencari pacar, kita mencari jodoh, itu kan pergerakan. Nah, tapi pergerakan ini sifatnya itu jasmani, sifatnya itu naluri atau alamiah. Seperti kita seks, ya, seperti kita makan, seperti kita mencintai ibu dan bapak kita, itu kan sifatnya naluri. Contoh kecil, ibu kita itu kan sangat sayang sama anaknya, sangat cinta sama anaknya, itu kan naluri, ya kan. Dan naluri itu tidak bisa dihapus sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita sampai nanti kita dewasa. Cintanya seorang ibu kan masih tetap ada, dan itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa diuangkan. Karena apa? Sifatnya itu naluri. Dan nanti ketika kita sudah dewasa, kita punya istri dan kita punya anak, kita akan punya bentuk cinta kepada anak kita yang itu kan sifatnya kan naluri juga, ya kan. Dan tidak mungkin cinta kita kepada anak itu sebesar cinta kita kepada anaknya orang lain, kan tidak mungkin. Nah, sifatnya itu naluri, dan banyak sekali yang sifatnya itu alamiah. Contoh kecil, kenapa kok kita suka perempuan, itu kan alamiah. Yang tidak alamiah itu kita sebagai laki-laki kok mencintai laki-laki. Nah, itu tidak alamiah atau keluar dari fitrah kita sebagai laki-laki. Akan tetapi Ibnu Bajjah
ada jauh yang lebih tinggi daripada alat jasmani, yaitu apa? Alat rohani yang sifatnya itu absolut, dan ia dapat bersatu dengan akal faal. Ya, tadi kan sudah disebutkan akal itu digambarkan sebagai keberadaan Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang itu punya daya akal, akil, dan makul. Nah, manusia yang tadi disebutkan oleh Ibnu Bajjah mempunyai jiwa, dan jiwa ini absolut. Jiwa ini dapat bersatu dengan akal atau dengan Tuhan. Beliau menegaskan bagaimana untuk bisa menyatu dengan Tuhan, jalannya itu dengan pengetahuan filsafat. Ya, sebelumnya kalau teman-teman itu cermat dengan kajian hari ini ya di channel ini, yang sebelumnya kita kan pernah mengkaji Al-Kindi ya, Abu Ya'qub Yusuf Al-Kindi itu kan punya gagasan atau punya risalah kitab namanya kan Falsafah Al-Ula. Jadi pengetahuan yang memiliki derajat tinggi itu adalah filsafat. Dan di antara berbagai macam filsafat, yang memiliki derajat yang paling tinggi di antara filsafat-filsafat yang ada itu adalah falsafah al-ula atau filsafat ketuhanan. Nah, itu. Jadi untuk mampu menyatu dengan Allah, jalannya itu dengan makrifat filsafat atau kita mengetahui keberadaan Tuhan. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan daya berpikir dan dengan daya akal kita untuk berfilsafat menemukan eksistensi Tuhan yang sebenarnya. Jadi memang filosof-filosof Andalusia atau Eropa itu sifat basisnya kan rasionalis, ya kan? Terutama nanti puncaknya kan ada di Ibnu Tufail dan di Ibnu Rusdi. Tapi jangan salah, gara-gara tiga filosof ini, terutama Ibnu Bajjah dan tadi yang saya sebutkan, itu nanti sangat mempengaruhi coraknya berpikirnya orang-orang Eropa yang itu nanti melahirkan sains modern. Ya kan, hari ini kan banyak teknologi yang itu hasil dari orang Eropa. Iya kan? Itu jangan salah, itu berkat mereka mengkaji serius cara berpikirnya filosof-filosof Andalusia, terutama Ibnu Bajjah, Ibnu Rusdi, dan Ibnu Tufail. Karena apa? Sifatnya itu empirik dan rasionalis. Kenapa kok kita itu terbelakang dengan Eropa? Yo karena kita itu mengedepankan mengedepankan spiritualitas atau mengedepankan imateri. Jadi dalil kita kan simple. Ya kita nggak bahagia di dunia, nanti di akhirat kita bahagia. Lu siapa yang menjamin? Kita di dunia kan sudah pusing, apalagi nanti di akhirat. Ya kan? Akhirnya apa? Berkat intuitif yang ada di umat Islam, akhirnya kan meninggalkan daya berpikir. Yang terjadi pun juga umat Islam itu suka dogmatik. Akhirnya kalau dogmatik itu kan mengikuti saja. Akal pikirannya kan tidak digunakan secara optimal. Berbeda dengan orang barat yang itu terinspirasi dengan filosof-filosof Andalusia. Mereka menggunakan sedemikian mungkin daya berpikirnya yang itu belakangan melahirkan berbagai macam teknologi yang sifatnya itu rasionalis empirik. Nah, tapi jangan salah loh ya. Kenapa kok kita terbelakang dari barat? Yo gara-gara kita itu tidak konsisten mempelajari karya-karyanya atau cara berpikirnya filosof-filosof muslim yang hakikatnya itu adalah milik kita. Itu ya. Nah, kembali lagi ke alat rohani itu. Jadi jiwa kita itu bisa menyatu dengan Allah. Jalannya itu adalah dengan pengetahuan filsafat. Oke, ini dijelaskan oleh Ibnu Bajjah. Tadi kan sudah disinggung tentang pengetahuan filsafat. Jadi Ibnu Bajjah itu menegaskan bahwa pengetahuan yang benar itu dapat diperoleh dengan lewat akal. Ya kan? Kita hari ini kan
meyakini akal ini kan lemah, akal ini kan tidak berdaya. Mungkin kita terpengaruh dengan ide-idenya Al-Ghazali, ya kan? Tapi bagi Ibnu Bajjah, kalau kita menyadari dan akal kita itu sudah sempurna, akal kita itu sudah kita optimalkan, akal ini mampu menemukan menemukan atau bersatu dengan akal faal. Contoh kecil, kalau akal kita itu sehat, kita itu pasti melakukan sesuatu yang baik-baik. Karena apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, akal kita itu pasti menyimpulkan bahwa itu tidak baik. Saya sering menyebutkan atau mengibaratkan, kalau kita itu mencuri, ya kan, kita sudah mencuri barang miliknya orang lain. Akal kita kan menegaskan bahwa mencuri ini merugikan orang lain, iya kan? Hanya saja mungkin sifat jasmani kita atau sifat yang jelek yang ada di dalam diri kita sehingga kita mengambil barangnya orang lain. Akhirnya apa? Akal sehat kita itu kalah dengan ambisi-ambisi yang kita miliki. Tapi kalau kita itu jujur dengan akal kita itu bagaimanapun dan dimanapun itu pasti mengatakan sesuatu yang itu sifatnya kebenaran. Seperti halnya tadi, kalau kita kok mencuri, akal kita kan tetap bahwa yang kita lakukan itu kan tidak baik atau sifatnya itu tidak ma'ruf. Nah, kalau kita mendayagunakan dengan akal pikiran yang jernih, yang sehat, kita nanti akan menyatu dengan akal faal, yang akal faal ini sumber dari akal-akal yang ada yang itu dimiliki oleh manusia atau dimiliki oleh alam semesta, ya kan? Nah, Ibnu Bajjah itu mengibaratkan dengan hubungan cahaya matahari yang ada di dalam rumah dan cahaya matahari yang ada di halaman rumah. Saat kita di dalam rumah itu kan bisa merasakan cahaya matahari, dan saat kita di depan rumah kita kan pun juga bisa merasakan sinarnya matahari. Tapi jangan salah, sinar matahari yang sama-sama kita dapatkan itu berbeda ketika saat kita di luar rumah dan di dalam rumah, ya kan? Karena apa? Saat kita di dalam rumah itu, kita itu tidak mendapatkan cahaya matahari secara optimal karena kita itu terhalangi dengan adanya rumah itu. Walaupun hakikatnya itu sama, yaitu apa? Cahaya matahari. Hanya saja kita itu belum optimal saat kita ada di dalam rumah. Nah, untuk agar kita mampu bersentuhan dengan cahaya matahari, maka kita harus keluar dari rumah, ya kan, biar secara langsung kita mendapatkan cahaya matahari. Nah, menurut Ibnu Bajjah ini, sinar matahari yang didapatkan oleh manusia ini bagaikan akal faal yang bertemu dengan akal yang itu didayagunakan oleh manusia. Nah, itu ya. Jadi ketika manusia itu sudah mendayakan akal berpikirnya, mungkin dengan mendayagunakan filsafatnya, maka dia akan menemukan cahaya matahari sebagaimana digambarkan ketika orang itu menemukan cahaya matahari di depan rumahnya, itu kan. Nah, Ibnu Bajjah pun juga berpendapat bahwa seseorang itu dapat mencapai puncak pengetahuan manakala ia itu harus meleburkan dirinya. Hari ini kan ambisi kita, keinginan kita itu kan banyak. Kadang keinginan ambisi kita itu tidak kompatibel dengan keinginan Allah atau tidak sesuai dengan takdirnya Allah. Artinya apa? Itu yang tidak menjadikan Allah itu ridho. Karena apa? Keinginan kita itu banyak, harapan kita itu banyak, yang itu kadangkala menjadikan kita stres. Nah, syaratnya menurut Ibnu Bajjah, untuk agar bisa mencapai makrifat pengetahuan itu, maka keinginan kita, ambisi kita,
harapan kita itu harus kita leburkan. Itu harus kita kalahkan dengan ambisinya Allah atau takdirnya Allah atau ketetapannya Allah. Karena kita manusia itu tidak punya apa-apa. Dan kita dalam hidup itu kan yang membuat skenario kan bukan kita. Yang membuat itu kan Allah. Maka kita serahkan sama Allah, kita leburkan diri kita atau jasmani kita sekaligus jiwa kita. Kalau kita sudah bisa itu, maka kita akan mencapai puncak dan bertemu dengan akal faal, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi basisnya filosof menurut Ibnu Bajjah untuk bisa menyatu dengan Allah itu jalannya adalah dengan daya penalaran. Berbeda nanti ketika kita mengkaji para sufi, itu kan bisa menyatu dengan Allah, jalannya kan dengan intuitif, yaitu dengan pengetahuan yang sumbernya itu dari Allah. Nah, berbeda-beda, walaupun demikian tujuannya kan sama. Tujuannya kan menemukan Allah atau kembali kepada Allah. Maka ada dalil yang sangat saya suka, yaitu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan dari Allah. Kita sumbernya ada kan dari Allah. Maka kita harus kembali lagi ke Allah, bukan kembali ke surga, bukan kembali ke neraka. Kalau kemarin dalam kacamatanya Robiah Al-Adawiyah, kita kan nggak boleh kembali ke surga dan neraka. Karena apa? Harus ilaihi rajiun. Kita dari Allah harus kembali lagi ke Allah. Nah, sebagaimana Ibnu Bajjah ini dengan daya rasionalnya, maka kita mampu meleburkan diri dan kembali lagi ke Tuhan yang disebut sebagai akal faal. Nah, ini yang mungkin menjadi titik bahasan kita hari ini. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu karya yang fundamental di Ibnu Bajjah namanya itu kan Tadhib Al-Mutawahhid, ya kan? Jadi kitab yang membahas tentang akhlak dan sekaligus sebagai prasyarat suatu negara yang punya politik yang sehat. Jadi tentang akhlak ini, Ibnu Bajjah itu mencermati tentang perbuatan-perbuatan manusia. Dan perbuatan manusia itu lahir karena ada dua hal. Yang pertama itu lahir dari motif naluri. Yang kedua itu lahir dari perbuatan yang itu hasil dari pemikiran yang lurus dan kemauan manusia yang tinggi dan bersih. Jadi pertama ada perbuatan yang sifatnya itu hewaniyah. Yang kedua itu manusia. Nah, yang insaniyah ini nanti ini sebagai indikator adanya akhlak yang ada pada manusia. Coba kita cek bahwa adanya perbuatan yang sifatnya itu naluri dan sifatnya itu insaniyah. Perbuatan apapun itu tidak tergantung pada yang kita lakukan, tidak tergantung pada perbuatan apa yang kita hasilkan, tapi itu tergantung apa? Tergantung motifnya apa. Jadi yang kita lakukan, yang kita perbuat itu motifnya apa? Dan motif ini nanti yang menjadikan itu hewaniyah atau insaniyah. Contoh kecil, kalau kita itu mencari pasangan, kok hanya sebatas mencari pasangan, itu adalah perbuatan atau akhlak hewaniyah. Karena tidak ada bedanya dengan hewan yang itu juga sama mencari pasangan, ya kan? Akan tetapi kok kita mencari pacar untuk sebagai teman hidup dan sekaligus sebagai teman beribadah kepada Allah. Waduh, gayane, ya kan? Itu kan tidak hanya sebatas kepemilikan, tidak hanya sebatas sebagai saluran seks, ya kan? Tapi ada nilai yang jauh lebih tinggi, yaitu apa? Ayo kita sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, ini perbuatan yang sifatnya tidak hewaniyah lagi, yang sifatnya tidak naluri lagi, tapi apa? Sifatnya itu sudah sifat akhlak manusia yang itu diharapkan oleh Ibnu Bajjah.
Jadi saya mencari pacar itu tidak hanya sebagai saluran untuk melampiaskan seks saya, itu enggak, tapi apa, untuk tujuan yang itu nilainya jauh lebih tinggi dari itu, yaitu apa, untuk bersama-sama menuju Allah, untuk bersama-sama ayo kita beribadah, ayo bersama-sama kita berbuat baik kepada sesama. Itu kan nilainya jauh lebih tinggi. Nah, level-level yang ini menurut Ibnu Miskawih ini adalah wilayah akhlak atau wilayah kemanusiaan. Karena apa? Kita sebagai manusia kan punya jiwa tadi yang sudah kita sebut. Itu pun ada unsur hawaniyah dan unsur insaniyah. Tapi kok kalau kita hidup, perbuatan kita hanya makan dan seks, itu tidak ada bedanya dengan hewan. Tapi kok kita makan, tapi kita makan ini tujuannya ada nilai yang lebih tinggi, yaitu apa? Karena Allah telah memberikan tubuh ini yang itu sebagai amanah, maka harus kita rawat, harus kita jaga agar jasmani ini tidak sakit atau tidak rusak. Nah, jadi makannya itu tidak hanya pemuasan naluri, tapi untuk nilai yang jauh lebih tinggi. Mungkin sebagai nilai untuk beribadah kepada Allah, biar jasmani ini kuat, biar belajarnya nanti bisa expert, biar nanti saat bekerja itu bisa kuat. Nah, ini wilayah-wilayah kemanusiaan atau wilayah akhlak. Itu yang diharapkan oleh Ibnu Bajjah. Jadi kita melakukan perbuatan apapun itu tidak tergantung dari perbuatan itu, tapi motifnya itu apa, ya kan? Nah, Ibnu Bajjah ini menguraikan kalau kita berjalan dan kita kok tersandung, ya, kita tersandung oleh batu dan kita marah mengambil batu itu kemudian kita buang. Kalau saat kita membuang batu itu karena kita kok tersandung, itu adalah motif hewani. Tapi kok kita mengambilnya lalu kita taruh di pinggir jalan, kemudian kita berpikir biar nanti orang yang berjalan di sini tidak kesandung, tidak terjatuh. Nah, ini sudah wilayah-wilayah insaniyah yang sifatnya itu wilayah akhlak. Nah, jadi itu yang diharapkan oleh Ibnu Bajjah. Tidak berhenti di situ. Ibnu Bajjah melanjutkan perbuatan yang sifatnya insaniyah ini sebagai rumus wilayah akhlak ini nanti yang menjadi cikal bakal adanya negara utama atau Madinah Al-Fadilah, ya. Jadi kok setiap manusia mampu berbuat dengan perbuatan insaniyah yang sifatnya itu wilayah akhlak. Kalau semua orang itu bisa berbuat demikian itu, nanti itu akan menjadi cikal bakal lahirnya Madinah Al-Fadilah atau negara yang utama. Jadi ketika beliau itu membahas akhlak, kemudian beliau itu bergeser ke politik. Ini kan unik. Jadi kita hari ini kan kayak memisah-misahkan pengetahuan. Akhlak ya akhlak saja, politik saja, negara saja, seakan-akan itu kan terpisah. Berbeda dengan Ibnu Bajjah, melalui akhlak yang ada pada diri manusia, nanti secara meluas ini menjadi cikal bakal lahirnya negara yang utama. Coba kita lihat. Jadi Ibnu Bajjah itu setuju dengan filosof sebelumnya, terutama itu Al-Farabi. Al-Farabi kan punya teori ada negara fasik, ada negara jahil, ya kan? Ada negara sempurna. Contoh negara jahil itu masyarakatnya atau pemimpinnya itu bodoh, tidak mampu berpikir, tidak mampu mendidik masyarakatnya. Kalau negara fasik itu negara yang salah kepercayaan, ya. Jadi meyakini bahwa pohon besar itu punya kekuatan, akhirnya masyarakatnya itu menyembah pohon. Atau Al-Farabi juga itu menggambarkan negara fasik itu negara yang menyembah patung. Jadi meyakini patung itu punya daya untuk membantu atau memberi permintaan manusia. Nah, negara-negara yang jahil, yang fasik ini tidak diharapkan
oleh Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah itu mengharapkan negara yang utama atau negara yang sempurna, ya kan? Akan tetapi yang menjadi titik fokusnya Ibnu Bajjah itu adalah warga negara, bukan kepala negara. Kalau Al-Farabi itu teori politiknya menekankan kepala negara itu seharusnya kan nabi dan filosof, ya kan? Filosof kan tahu kebenaran dan dia mampu memberikan kebenarannya kepada orang lain atau mampu memberikan cahayanya kepada warga negara. Jadi titik fokusnya Al-Farabi itu di kepala negara, orangnya itu harus wise, harus bijaksana. Dan beliau menegaskan yang layak siapa? Ya filosof dan seorang nabi. Akan tetapi itu nanti menjadi pertanyaan Ibnu Bajjah. Kalau yang yang tadi yang sudah disebutkan, yang akalnya sempurna atau yang bijaksana itu kepala negara, nanti kalau kepala negaranya ini dibunuh, nanti riwayatnya warga negara bagaimana? Itu kan menjadi kacau. Nah, itu dikembangkan oleh Ibnu Bajjah, yaitu ayo kita fokus ke warga negara. Tidak hanya orang satu bijaksana yang itu menjadi kepala negara, tapi semua warga negara pun harus menjadi orang yang bijaksana. Kalau dalam versinya Ibnu Bajjah itu orang yang mampu berbuat yang itu motifnya adalah insaniyah atau akhlak. Nah, kalau semua orang warga negara itu bisa berbuat atas dorongan pemikiran yang mendalam, yang itu melahirkan perbuatan yang mulia, iya kan? Itu nanti kalau setiap warga negara bisa itu, warga negara itu tidak butuh lagi dokter, tidak lagi butuh hakim. Karena apa? Warga negaranya itu tahu, pikirannya itu sudah sempurna atau pikirannya itu sudah sehat. Jadi dia sudah tahu kalau mencuri itu jelek, kalau kalau membunuh itu jelek, kalau minum minuman keras itu jelek. Jadi masyarakatnya itu sudah mampu mendaya gunakan akalnya yang sehat, yang sempurna, dan sekaligus perbuatannya itu adalah perbuatan insaniyah. Jadi tidak hanya makan, tidak hanya bekerja, tidak hanya mencari pasangan, tapi mencari nilai yang jauh lebih dari itu. Nah, itu kan wilayah-wilayah alak. Nah, ketika itu bisa dilakukan semua warga negara, negara itu tidak butuh dokter, tidak butuh hakim. Karena apa? Karena negaranya itu sudah baik, warga negaranya itu sudah menjadi orang yang terdidik. Kalau orangnya terdidik itu kan tidak butuh hukum, karena semuanya itu sudah tahu kalau mencuri itu terkena hukum. Kalau orangnya semuanya itu tidak mencuri, hukum kan tidak ada gunanya. Kalau semua orang sudah tahu bahwa membunuh itu jelek dan dia tidak melakukan sesuai dengan perbuatan insaniahnya, akhirnya semua orang kan tidak ada yang membunuh. Akhirnya hukum itu dihapuskan saja. Jadi negaranya tidak perlu dengan hukum, tidak perlu dengan dokter. Negaranya itu sudah menjadi negara yang sempurna. Contoh cirinya, Ibnu Bajjah itu menggambarkan warga negara yang hidupnya itu saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, tidak ada perselisihan, tidak ada pembunuhan, tidak ada persengketaan yang ada di negara itu, karena semua orang itu saling mengasihi, saling menghormati. Karena apa? Karena perbuatannya itu sudah perbuatan insaniyah yang itu lahir dari daya berpikirnya, ya kan? Nah, nanti lebih lanjut, menurut Ibnu Bajjah, untuk melahirkan warga negara yang itu menjadi cikal bakal Madinah Al-Fadinah, itu negara itu harus mutawahid, ya, harus penyendiri atau pemimpinnya itu orangnya itu mutawahid. Nah, orang yang mutawahid ini nanti yang mampu mengantarkan menjadi negara yang sempurna. Coba kita lihat ya, mutawahid itu seperti apa. Nah, jadi ini
yang menjadi karyanya Ibnu Bajjah yang sangat terkenal sekali. Jadi orang yang mutawahid atau manusia yang penyendiri itu ibaratnya apa? Orang yang mampu menggunakan akalnya dan akalnya ini telah sempurna. Tadi kan di awal Ibnu Bajjah menyebutkan bahwa Allah itu kan akal dan punya daya pikir dan berpikir dan makul, mampu berpikir yang itu menjadi objek berpikirnya. Ya kan? Dan dari Allah itu punya daya itu, akhirnya kan dunia ini kan harmonis. Dunia ini kan indah, berrotasi sesuai dengan dayanya berpikirnya Allah. Nah, Ibnu Bajjah itu mengibaratkan seorang yang penyendiri itu seperti halnya Allah itu mengatur alam semesta ini yang sifatnya, yang kelihatannya itu sangat indah. Jadi yang mampu mengatur suatu negara, ya, yang menjadikan negara itu menjadi negara yang utama, itu orangnya itu harus tadbir, ya, orangnya itu harus manusia penyendiri. Nanti coba kita lihat, mungkin sampai di sini teman-teman agak canggung. Kemudian Ibnu Bajjah itu menghubungkan manusia yang penyendiri ini sebagaimana Allah yang maha bijaksana, yang mampu mengatur alam semesta yang harmoni, yang indah. Karena apa? Karena Allah itu al-mutadabbir, ya. Allah itu telah mengatur alam semesta sedemikian rapi dan teratur tanpa cacat. Nah, jadi tadbir al-mutawahid ini ibarat Allah yang mengatur alam semesta, yang alam semesta ini indah dan harmoni. Nah, coba kita lihat. Nah, kenapa kok manusia penyendiri? Karena manusia penyendiri, orang yang sendiri itu kan orang yang mampu berdialog dengan dirinya sendiri. Orang yang mampu jujur dengan dirinya sendiri, dan orang ini tidak tenggelam oleh masyarakat atau tidak tenggelam oleh kerumunan. Jadi orangnya itu otentik versi dirinya sendiri, ya kan? Kenapa kok kita itu tidak atau sulit menemukan diri kita? Karena kita itu tenggelam oleh masyarakat. Kita itu selalu dalam kerumunan, ya. Kita nggak bisa hidup kalau kita itu tidak nongkrong. Kita tidak bisa hidup kalau kita itu tidak punya teman, ya kan? Jadi coba teman-teman itu hidup sendirian, berdialog dengan dirinya sendiri. Nanti kita itu hasilnya akan menjadi manusia yang otentik, yang itu versi kita. Dan kita menemukan kebenaran-kebenaran yang itu lahir dari dalam diri kita. Kok kita sering berkerumun, kita kan seakan-akan tidak kelihatan. Coba bayangkan, kalau teman-teman itu cermat melihat orang yang sering berkerumunan, identitasnya kan nggak kelihatan, ahlinya apa kan nggak kelihatan. Berbeda dengan seorang yang penyendiri, dia menyendirikan dirinya untuk mengembangkan dirinya, akhirnya dia itu di atasnya orang yang berkerumun. Dia itu identitasnya kelihatan, corak fashionnya itu kelihatan. Kok kita kok berkerumun, kita kan nggak kelihatan, orang kan nggak bisa membaca kita, atau orang lain kan tidak bisa menemukan kita karena kita itu sibuk di dalam kerumunan, atau dikit-dikit nongkrong, dikit-dikit berkerumun, dikit-dikit begini, tidak ada waktu untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Bahkan kalau tidak ada teman, kita kan pusing. Nah, begitu. Coba teman-teman latihan menyendiri untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, nanti rumusnya seperti yang sudah saya singgung tadi, kalau itu yang memimpin itu adalah orang yang menemukan kebenaran dari dirinya karena berkat dia itu penyendiri, ya. Harusnya menurut Ibnu Miskawih tidak hanya satu orang yang mutawahid, tapi semua warga negara itu harus mutawahid, ya. Ketika warga negara ini sudah mutawahid, dia kan jujur dengan dirinya sendiri, ya kan? Dia menemukan kebenaran yang itu versinya, dan kebenaran itu tidak bisa dibohongi karena lahirnya dari
dirinya. Kalau dia sudah bisa itu, maka dia akan berbuat, berprasangka, melakukan sesuatu itu adalah atas dasar kehendak kemanusiaannya. Sedangkan kehendak kemanusiaan itu adalah sifatnya sifat wilayah akhlak. Nah, jadi tidak hanya satu yang mutawahid, melainkan semua warga negara itu harus mutawahid. Nah, disitulah nanti tercipta negara yang sempurna. Akan tetapi perlu dijelaskan, menurut Ibnu Bajjah, manusia penyendiri itu bukan manusia yang uzlah, tapi manusia yang itu mendayagunakan akalnya atau uzlah akliyah, yang itu berbeda dengan para sufi. Para sufi itu kan berdiam diri di atas gunung, di gua, itu kan wirid, ya kan? Tapi versinya Ibnu Bajjah, uzlah akliyah ini mendayagunakan akalnya sampai akalnya ini sempurna dan bertemu dengan akal faal, ya kan? Kalau dia sudah menemukan akal faal, nanti gaya hidupnya kan gaya kehidupan ilahiyah yang dilakukan kan versinya Allah, kemauannya Allah. Nanti kalau semua masyarakat di negara bisa demikian, lahir yang namanya negara yang sempurna. Nah, itu. Ini yang terakhir. Ini sebenarnya bukan keywordnya Ibnu Bajjah, tapi saya cari-cari sendiri. Jadi truth from anywhere and anyone needs to be questioned and tested for validity. Jadi kebenaran dari manapun dan siapapun needs to be questioned and tested for validity, perlu dipertanyakan dan dan diuji keabsahannya atau kebenarannya. Hari ini mungkin kita menemukan kebenaran dari sini, dari orang ini, dari buku ini, dari ustadz ini, dari dosen ini. Coba kita pertanyakan itu. Coba kita uji kebenarannya. Bisa saja kebenaran yang disampaikan oleh ustadz kita itu sudah tidak relevan, itu sudah usang, makanya kita harus rekonstruksi. Caranya apa? Kita pertanyakan, kita uji apakah kebenaran yang disampaikan itu valid atau tidak valid. Saya sering menggunakan dalil ini di setiap momen. Jadi yang diucapkan oleh siapapun, saya tidak peduli siapa yang mengucapkan. Karena apa? Semua kebenaran itu layak diuji, layak untuk dipertanyakan, biar itu benar-benar menjadi ilmu pengetahuan yang benar, yang kita itu tidak hanya menjadi manusia yang hanya mengikuti saja, dan kita tidak tahu pengetahuan itu relevan atau tidak, masih absah atau tidak. Nah, untuk mengetahui pengetahuan itu masih absah atau tidak, yuk kita uji kebenarannya. Nah, sifat-sifat yang kayak demikian ini adalah sikapnya para cendekiawan atau sikapnya para filosof. Jadi tidak hanya menerima, kita menerima tapi kita uji dulu. Kita misalkan meyakini dogma yang kita yakini itu A, coba kita uji, kita pertanyakan, kita pelajari, baru kita mengetahui, baru nanti kita menyimpulkan, oh ini memang suatu yang itu kebenarannya valid. Oh, kalau itu kebenarannya valid, maka layak saya ikuti. Tapi kok hanya ngikut-ngikut saja, yuk kita tidak sampai kepada kebenaran yang itu sifatnya absolut. Nah, jadi jangan terjebak di situ. Oke, itu ya. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.